إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan masuk pada pembahasan mubtada khobar. Ya, di pembahasan sebelumnya itu masih berupa muqaddimah ya, ada pengenalan ya. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke yaitu isim-isim yang marfu. Yang pertama ini adalah mubtada dan khobar. Di bait ke 113 ya, Ibnu Malik mengatakan mubtada'un zaitun wa 'azirun khobar. In qulta zaitun 'azirun mani' tadar. Wa awalun mubtada'un wasani fa'ilun agna fi asarin zani. Wakas tifhamin an-nafyu waqad yajuzu nahu faizun ulu rosyad. Ya, kita lihat dan kita i'rab bait ke 113. Mubtadaun kita tarkib di sini sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kemudian zaitun mubtada muakhar. Maka zaitun mubtada, kemudian zaitun adalah mubtada, ya, artinya sebagai mubtada. Wa 'azirun khobar. 'Azirun, nah ini kita tarkib sebagai mubtada, khobarun khobar. Zaitun mubtadaun wa 'azirun khobar. In qulta, ini in syartiyah ya, syartiyah. Qulta ini fa'ilnya ta ya. Ini fa'il. In qulta zaitun 'azirun mani' tadar. Ini ada kalimat nih ya, ini bisa dikasih kurung. Nah, ini satu jumlah. Kemudian i'rabnya zaitun mubtada, kemudian 'azirun khobar. Kemudian man ini jadi maf'ul bih ya, isim mausul bi mahalin nasbin maf'ul bih. Kemudian i'tazar yaitu i'tazara ini jadi apa? Silah ya, silah. Nah, ini fi'il apa? Madhi. Maklum sehingga butuh fa'il, ini ada fa'ilnya ya. I'tazara fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa ya, kembali ke man. Ya, maknanya adalah Zaid adalah mubtada, kemudian 'azir adalah khobar pada apa? Jika engkau mengatakan satu kalimat zaitun 'azirun mani' tadar. Zaid mubtada tadi kan, 'azirun khobar, ini keterangannya, man maf'ul bih, kemudian i'tazar sebagai ini jumlah, ini silah mausul karena mannya adalah mausul. Nah, fa'il dari i'tazara kembali ke man. Ini bentuk mubtada khobar secara normal. Zaid orang beri apa? Uzur ya, bagi orang yang mengajukan atau minta uzur. Nah, ini jadi intinya di zaitun 'azirun, zaid mubtada, 'azirun khobar. Kemudian di bait ke 114
Wa awalun mubtadaun, awalun mubtada. Ini i'rabnya ya. Mubtadaun khobar. Yang awal yang pertama mubtada, wasani ini wasani mubtada, fa'ilun khobar. Yang pertama mubtada, yang kedua fa'il. Jadi kalau bait 113 Zaidun ini yang pertama mubtada, Azirun yang kedua khobar. Kalau yang ini yang pertama itu mubtada, yang kedua fa'il. Kemudian agna. Agna yang fa'il ini ya, ini kembali ke fa'il berarti fa'il kembali ke fa'il. Fa'ilnya. Di sini sudah mencukupi, jadi fa'ilnya sudah mencukupi, tidak butuh khobar. Dalam apa? Fi ya, fi dalam jar majrur ya, nanti sama ini satu kalimat ya, dalam kurung asarin zani, hamzah istifham itu, ini mubtada, zani bukan khobar ya, fa'il. Makanya tadi yang pertama mubtada, yang pertama sarin, wasani yang kedua fa'il, zani. Yang fa'il ini nggak butuh khobar, jadi di sini nanti ada mubtadanya tidak butuh khobar. Kemudian wakis, kiaskanlah, ya fa'ilnya ini fi'il amr ya. Berarti domir mustatir wujuban takdiru anta. Jadi kiaskanlah ke yang lainnya. Kemudian wa kastifhamin, ini khobar muqaddam adalah nafyu mubtada muakhar. Jadi di sini tadi ada hamzah istifham, maka seperti istifham nafi. Jadi nafi itu nafinya, nafi adalah seperti istifham. Waqat ini taklil, menunjukkan sedikit. Ya juzu fa'ilnya, fa'il dari ya juzu fi'il, fa'ilnya nahwu di sini. Ini fi'il mudhari'. Waqat ya juzu nahwu, ini dalam kurung contoh kalimat faizun ulu rosyad. Faizun mubtada, kemudian ulu fa'il. Nah, ini tidak didahului oleh hamzah, tidak pula dengan nafi. Terkadang bisa seperti itu, tapi sedikit. Ya, ini secara global i'rab dan makna dari bait 113 sampai 115. Kita lihat penjelasan dari Ibnu Aqil rahimahullah taala. Di sini musannif menyebutkan bahasanya mubtada ada dua macam. Jadi mubtada ada dua macam. Jadi mubtada ada dua, yaitu mubtada lahu khobar. Yang kedua mubtada lahu fa'il. Sada masadal khobar. Sada masada al khobar. Jadi mubtada itu yang sudah pernah kita pelajari ini kan mubtada pasti punya khobar. Tapi di pelajaran kali ini di Alfiyah disebutkan kalau mubtada itu ada dua macam. Yang pertama punya khobar, jadi mubtada khobar. Ada juga mubtadanya ini tidak punya khobar, terus punyanya apa? Punyanya fa'il. Ya. Punyanya apa? Fa'il. Nah, fa'il ini
sudah mencukupkan, tidak butuh khobar. Jadi mubtada'nya pasangannya fa'il, ya. Tidak, atau pasangannya bukan khobar tapi fa'il. Nah, beliau kan di matan disebutkan contoh yang mubtada' khobar. Itu contohnya zaitun azirun, ya. Ini contoh banyak, zaitun azirun. Misalnya al-masjidu kabirun, al-masjidu kabirun, dan seterusnya. Al-baitu jadidun, ya. Ini mubtada'nya punya khobar. Zaid mubtada', azirun khobar. Al-masjidu mubtada', kabirun khobar. Nah, ada jenis kedua enggak punya khobar. Jadi mubtada'nya tidak punya khobar. Nah, kemudian punyanya apa? Ya, punyanya adalah fa'il. Ya, kalau di sini disebutkan contohnya asarin zani. Nah, asarin zani. Ini beri ada tanya ya, karena hamzah istifham. Jadi tidak ada khobarnya, ya. Tidak ada khobarnya. Ini hamzah istifham, ini sarin, ini sim fa'il, ya. Dari saro yasiru. Ya. Kemudian zani ini fa'ilnya. Jadi enggak punya apa namanya? Tidak punya khobar. Mubtada' pasangannya fa'il. Fa'ilnya sada masada al khobar. Dia bisa istilahnya menutup posisi khobar. Jadi menggantikan khobar. Jadi mubtada' ini dipasangkan dengan fa'il dan tidak butuh khobar. Baik, kemudian tadi untuk i'rab bait sudah, ya. Mubtada' yang dipasangkan dengan fa'il itu apa? Di Ibnu Maqil disebutkan kullu wasfin i'tamada 'ala istifham au nafyin. Setiap sifat yang disandarkan pada istifham, ya. Disandarkan pada istifham atau nafi, ya. Atau apa? Nafi. Contoh di situ disandarkan pada istifham. Jadi nanti ada sifat, ya. Misalnya ini isim fa'il, kemudian sebelumnya ada nafi atau istifham. Contoh asarin zani, atau contoh yang lain qaimun zaitun atau zaidani zaitun. Nah, ini juga bisa, ya. Qaimun zaid. Ini disandarkan pada apa? Istifham. Ada juga misalnya pada disandarkan pada nafi. Ma qaimun zaitun, atau dua azaidani. Nah, ma-nya nafi. Ya. Maka nanti qaimun itu mubtada', zaitun fa'il. Qaimun mubtada', zaidani fa'il. Nah, kemudian jadi syaratnya sifat tadi, sim sifat disandarkan pada istifham atau nafi. Maka jika tidak disandarkan pada istifham atau nafi, maka tidak bisa jadi mubtada'. Nah, ini adalah mazhabnya ulama Basrah, kecuali Akhfas, ya. Ini yang pertama, ya, yaitu disandarkan pada istifham. Mungkin bisa kita tuliskan. 1. Al-wasfu i'tamada 'ala istifhamin.
ala istifham. Au nafi. Yang kedua, ini syaratnya ya, yaitu rofa'a, dia merofakkan fa'il. Rofa'a fa'ilan zahiron, fa'il yang zahir. Kemudian yang ketiga, kalimatnya sempurna, tamma al-kalam bihi. Al-kalam bihi. Jadi contoh nih, wasaf disandarkan pada wasaf ini sarin disandarkan pada istifhan, atau wasaf ini sifat disandarkan pada nafi. Yang kedua merofakkan fa'il. Nah, ini sifat merofakkan zani fa'il. Qaimun merofakkan zaid fa'il. Fa'ilnya zahir. Ya. Kemudian kalimatnya sudah sempurna, ya, mutada dengan fa'ilnya tadi. Kalau di Ibnu Aqil sebutkan contoh yang tidak sempurna, ya. Misalnya qaimun abawahu zaid. Ini yang nomor 3 ini. Yang nomor 3. Misal ada kayak gini. Qaimun abawahu zaitun. Ya. Maka ini qaimun abawahu zaitun, maka zaid mubtada muakhar, ya. Qaimun khobar muqaddam. Ini zaidnya mubtada ini, mubtada muakhar, qaimun khobar muqaddam. Tidak bisa kita tarkib menjadi apa? Mubtada dan fa'il. Tidak boleh qaimun jadi mubtada, ya. Karena kalau seperti itu tidak bisa, nanti tidak, fa'ilnya itu tidak bisa mencukupi, ya. Ya. Karena tidak bisa dikatakan qaimun abawahu. Nah, qaimun abawahu kemudian kalamnya sempurna, nggak bisa. Ya. Ini tidak bisa. Sehingga qaimun abawahu zaitun tidak bisa ditarkib menjadi mubtada dan fa'il. Bisanya adalah tadi apa? Mubtada'nya muakhar, khabarnya muqaddam. Nah, kemudian syarat yang kedua tadi harus merofakkan fa'il yang zahirnya, yang zahir. Sehingga kalau domirnya mustatir, ini tidak bisa, ya. Jadi dia harus merofakkan fa'il yang zahir. Kalau merofakkan domir mustatir tidak bisa. Contoh di sini, ma zaitun. Contoh ma, ini yang kedua ya. Contoh yang kedua tidak terpenuhi syarat. Ma zaitun qaimun wala qaitun. Qaimun wala qaitun. Nah, ini di sini dikatakan tidak bisa qaidannya qaid tadi sebagai mubtada, kemudian domir mustatirnya di situ kan ada, ya, qaid itu ada domir mustatir sebagai khobar yang sebagai apa? Fa'il yang tidak butuh khobar, nggak bisa, ya, karena itu tadi dia mustatir, tidak bisa. Jadi harus di sini berupa apa? Dhamir, ya, harus berupa zahir, ya, atau dhamir munfasil, ya. Jadi yang kedua harus berupa apa? Zahiron atau dhamir munfasil, kita tambahi ini, ya. Dia itu merofakkan fa'il yang zahir atau dhamir munfasil. Dhamiron munfasilan. Nah, munfasilan.
Contoh kalau yang domir munfasil itu aqaimun antuma, nah itu berarti itu bisa. Ya, harus merofakkan fa'il dhohir atau domir munfasil. Kalau mustatir tidak bisa. Contohnya tadi ma zaitun qaimun wala qaidun. Qaidun nggak bisa kita jadikan mubtada, kemudian di situ mengandung fa'il, memang domir mustatir, itu jadikan fa'il tidak butuh khobar, nggak bisa. Karena dia mustatir ya. Nah, ini tadi berkenaan dengan mubtada ada dua macam ya, yaitu butuh khobar dan yang kedua punya fa'il dan tidak butuh khobar. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.